Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kelompok 2 yang terdiri dari Muhammad Jalaluddin Royan, Gina Nur Kamila, Naura Nazifah, Ali Hasbi, Dea Alvita Yunia, dan terakhir Salwa Fauziah akan mempersembahkan video pemeliharaan ayam Grand Parent Stock ras broiler untuk parent stock. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya. Perkembangan usaha peternakan di Indonesia sangat baik, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang menjadikan usaha peternakan sebagai mata pencahariannya. Ada banyak jenis usaha peternakan yang diminati oleh peternak, salah satunya yaitu usaha ayam broiler. Keberhasilan usaha peternakan dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu bibit, pakan, dan manajemen. Bibit merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menunjang keberlangsungan usaha ayam broiler. Ketersediaan bibit bergantung pada usaha pembibitan atau breeding dan hatchery. Pembibitan ayam broiler dimulai dari pure line, grade Grand Parent Stock, Parent Stock, dan Final Stock. Grand Parent Stock adalah jenis ayam yang digunakan untuk menghasilkan parent stock. Skema pembibitan ayam breeder melibatkan tahapan yang terencana dan terkoordinasi untuk menghasilkan ayam final stock dengan potensi genetik yang unggul. Tahap awal dimulai dengan pemilihan ayam GPS yang memiliki karakteristik yang diinginkan seperti produktivitas tinggi dan ketahanan terhadap penyakit. Ayam GPS kemudian menghasilkan ayam PS yang bertindak sebagai induk untuk menghasilkan ayam final stock yang digunakan dalam produksi telur atau daging. Ayam GPS dipilih berdasarkan sifat-sifat unggul yang diinginkan seperti produktivitas tinggi, ketahanan terhadap penyakit, konversi pakan yang efisien, dan kualitas daging yang baik. Ayam GPS ini akan menjadi induk bagi garis keturunan selanjutnya. Ayam GPS memiliki kombinasi gen-gen yang diharapkan akan diturunkan kepada garis keturunan selanjutnya. Fokus utama pada tahap ini adalah memastikan bahwa karakteristik unggul yang diinginkan diwariskan dengan baik pada generasi selanjutnya. Proses seleksi yang ketat dan pemberian nutrisi yang tepat pada setiap tahap pemuliaan menjadi kunci dalam mencapai hasil produksi yang optimal. Dengan skema pemuliaan yang efektif, peternak dapat menghasilkan ayam komersial yang memenuhi standar kualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pasar. Persiapan kandang dan peralatan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam industri peternakan ayam, khususnya bagi ayam Grand Parent Stock yang menghasilkan parent stock pedaging atau broiler. Beberapa hal yang perlu dilakukan saat mempersiapkan kandang dan peralatan yang akan digunakan diantaranya: pertama, hal yang perlu diperhatikan adalah memilih kandang yang memenuhi standar sanitasi dan kebersihan tinggi. Pastikan kandang memiliki perlindungan dari cuaca ekstrim dan perubahan suhu yang drastis. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan protokol biosecurity yang ketat untuk mencegah penyakit masuk ke kandang GPS. Ini termasuk pembersihan dan disinfeksi rutin, pemantauan lalu lintas manusia dan kendaraan ke kandang, serta hanya mengizinkan personel tertentu saja yang dapat mengakses area kandang. Selanjutnya adalah manajemen pakan. Pastikan bahwa penyediaan pakan berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan nutrisi GPS, di mana ransum khusus yang diformulasikan untuk mendukung produksi telur yang berkualitas tinggi. Selain itu, perusahaan juga harus memasang peralatan kandang yang diperlukan, termasuk pemanas inframerah, alat pakan otomatis, alat minum otomatis, dan tempat tidur yang cocok. Lalu, pastikan bahwa semua peralatan tersebut bekerja dengan baik dan diperiksa secara berkala. Selain memperhatikan peralatan yang diperlukan, perusahaan juga harus memperhatikan bedding material yang akan digunakan. Jenis-jenis bedding yang digunakan yaitu serutan pinus, serbuk gergaji, jerami, dan sekam kacang atau sekam padi. Kemudian lakukan pemantauan dan pencatatan yang teratur terhadap kondisi kandang, kesehatan GPS, dan produksi telur.
Kualitas udara yang baik yaitu dengan melihat karbon dioksida kurang dari 5.000 ppm, karbon monoksida kurang dari 50 ppm, dan untuk amonia kurang dari 25 ppm. Kelembaban yang perlu dipertahankan kisaran 40-60%. Terakhir, perusahaan harus memastikan kandang memiliki ventilasi yang baik agar sirkulasi udara dalam kandang berjalan dengan baik dan mengurangi risiko penyakit. PT Medion Ardika Bakti 2018 mengatakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum check-in adalah 1. Peternak berkomunikasi dengan pengirim DOC untuk mengetahui waktu keberangkatan, estimasi, dan waktu tiba, sehingga saat DOC tiba, anak kandang dan kandang sudah siap. Kedua, siapkan form recording dan alat yang diperlukan. Ketiga, nyalakan IGM minimal 1-2 jam sebelum DOC tiba untuk preheating dan atur panasnya supaya liter sudah hangat dan suhu cukup stabil, yakni 31-33 derajat Celcius ketika DOC masuk. Keempat, siapkan ransum dan air minum dalam kandang brooder sebelum DOC tiba. Air minum baiknya hangat kuku sehingga cocok dengan suhu usus dan tubuh DOC. Kelima, untuk hasil yang maksimal, DOC diberikan Gingertol 2 ml per liter air minum terlebih dahulu selama 2-3 jam check-in untuk energi pengganti yang hilang selama perjalanan. Tol habis, bisa dilanjutkan dengan pemberian multivitamin seperti VitaChick atau imunostimulan seperti Ilmustim untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari serangan penyakit. Sertifikasi produk benih dan bibit ternak Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2022 dalam lampiran skema sertifikasi tipe 1B dan 3. Pelaksanaan inspeksi dan pengambilan contoh adalah sebagai berikut. A. Uji kesesuaian persyaratan mutu benih dan bibit ternak menggunakan metode sesuai SNI masing-masing komoditi. Dalam hal ini, SNI 9027-1 tahun 2021 tentang bibit tetua umur sehari ayam ras tipe pedaging. B. Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan dari laporan hasil penelitian penyakit. C. Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria, rumpun, umur, dan pola pemeliharaan. D. Tempat pengujian dan jumlah contoh uji inspeksi yaitu pelaksanaan inspeksi di lokasi produsen menggunakan timbangan yang terkalibrasi. Untuk contoh kelompok sebanyak 1% atau minimum 1 box dari masing-masing line dan kode vlog. Untuk contoh individu sebanyak 5% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok. Dalam lampiran skema sertifikasi tipe 1B dan 3 juga disebutkan titik kritis yang harus ditinjau untuk unggas umur sehari, yaitu DOC, DOD, atau DOKI adalah sebagai berikut. A. Dari pembibit tetua atau induk yang bebas Salmonella Pulorum dan telah divaksin Marek. B. Memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH dari dokter hewan berwenang. C. Memiliki informasi performa produk. D. Kemasan karton lebih dari 800 gram atau bahan lain dengan syarat ada sekat pemisah, alas tidak licin, kokoh, berpenutup, berventilasi, dan mudah disanitasi. E. Label di atas dan di samping keterangan minimum, nama produk, tanggal penetasan, bobot kuri, jumlah kuri, cap perusahaan, dan informasi lain atau pure line. F. Kondisi fisik sehat, kaki normal, dan dapat berdiri tegak, tidak ada kelainan bentuk dan tidak ada cacat fisik, perut tidak kembung, sekitar pusar dan dubur kering serta pusar tertutup. G. Umur asal pure line, bobot telur tetas minimum, bobot tetas produk unggas, jumlah dalam box, jaminan kematian, dan salah sexing maksimal sesuai dengan SNI terkait unggas. Dalam hal ini yakni SNI 9027-1 tahun 2021 tentang bibit tetua umur sehari ayam ras pedaging. Fase starter merupakan periode awal yang mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan ternak. Fase starter berawal dari hari pertama ayam broiler menetas hingga mencapai usia sekitar 10-14 hari. Nugroho et al. Pada tahun 2012 menyatakan bahwa
Masa awal atau periode starter merupakan fase penting yang harus diperhatikan dalam menjamin pertumbuhan seluruh organ vital dalam tubuh ayam. Jika terhambat, maka pertumbuhan pada umur berikutnya akan terhambat. Pada fase starter, broiler mengalami pembelahan sel yang sangat cepat sehingga memerlukan asupan protein yang lebih banyak untuk menunjang pembelahan sel tersebut. Kebutuhan protein pada fase starter berkisar antara 20-24%. Pakan yang diberikan berupa pakan yang berbentuk fine crumble dengan kandungan protein 21-24%. Pemberian pakan bisa dilakukan dengan cara sedikit demi sedikit. Hal ini bertujuan agar pakan yang diberikan selalu segar dan tidak kotor, dan ayam selalu terangsang untuk selalu makan. Selain kebutuhan protein, nutrisi penting seperti vitamin, mineral, dan asam amino untuk pertumbuhan awal dan pengembangan sistem pencernaan ayam broiler yang masih muda juga harus diperhatikan. Hubbard dalam panduan manajemen guideline pada tahun 2018 menyatakan bahwa pakan fase starter memiliki partikel size sebesar 5% untuk kurang dari 0,5 mm dan kurang dari sama dengan 50% untuk lebih dari sama dengan 2 mm. Penelitian yang dilakukan oleh Chef Wonlop pada tahun 2019 memperlihatkan data bahwa ayam yang diberikan pakan starter 3 mm mulai umur 8 hingga 17 hari menghasilkan bobot badan dan FCR sedikit lebih baik dibandingkan yang diberikan pakan starter mulai umur 10 hari. Selanjutnya, Saleh pada tahun 1997 menyatakan bahwa pakan starter dapat dimulai setelah umur 7 hari hingga mencapai berat 3,3 kg dan itu menghasilkan performa lebih baik dibandingkan dengan diberikan lebih lambat dari itu. Pada 4-6 jam pertama sejak DOC masuk ke dalam kandang, air minum dapat dicampur dengan vitamin, antibiotik, atau larutan glukosa. Kebutuhan air minum tergantung temperatur kandang dan aktivitas kandang. Yang selanjutnya adalah pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah segala aktivitas yang dapat mencegah serangan penyakit pada ayam dan peternakan. Narantaka pada tahun 2012 menyatakan bahwa program pencegahan penyakit secara garis besar pada ternak ayam broiler dibagi menjadi 3 golongan, yaitu program sanitasi, program vaksinasi, dan pengobatan penyakit. Sanitasi merupakan suatu kegiatan pencegahan penyakit yang dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kandang dan lingkungan kandang, peralatan kandang, pengelola kandang, serta orang-orang dan kendaraan yang keluar masuk komplek perkandangan. Sanitasi harus dilakukan secara teratur untuk mencegah timbulnya penyakit. Selain memperhatikan kebersihan lingkungan, pemberian vaksin dan obat-obatan juga sangat diperhatikan untuk menunjang kesehatan ayam yang dipelihara. Yang kedua ada vaksinasi. Vaksinasi adalah usaha memasukkan vaksin ke dalam tubuh ternak untuk melindungi ternak dari serangan penyakit tertentu. Vaksinasi ditunjukkan untuk merangsang pembentukan zat kebal yang sesuai dengan jenis vaksinnya. Walaupun vaksinasi telah dilakukan, tetap perlu diingat bahwa proses seleksi dan culling harus dilakukan sejak dini disertai penerapan biosecurity yang ketat dan melaksanakan prinsip-prinsip pencegahan penyakit secara konsisten. Vaksinasi untuk mencegah penyakit terutama yang berasal dari virus seperti Newcastle disease atau ND, Gumboro, infectious bronchitis atau IB, avian influenza atau AI. Hal ini sesuai dengan pendapat Murtijo pada tahun 1992 yang menyatakan bahwa vaksin yang biasa digunakan selama pemeliharaan ayam broiler yaitu vaksin Newcastle disease atau ND dan Gumboro. Untuk menjaga pemenuhan kebutuhan protein hewani yang berasal dari ayam pedaging atau broiler, diperlukan pemeliharaan yang baik dari bibit indukan yang menghasilkan broiler itu sendiri. Salah satunya yaitu dari grandparent stock. Fase grower merupakan fase ketika ayam berusia 5 hingga 24 minggu dan menjadi fase yang perlu diperhatikan pada pemeliharaan grandparent stock. Hal ini dikarenakan fase grower akan mempengaruhi produksi telur nantinya dari grandparent stock itu sendiri. Menurut Sudaryadi dan Santosa tahun 2000, pemeliharaan ayam selama periode grower meliputi kebutuhan ruang atau kandang, kebutuhan pakan dan minum, kontrol berat badan, seleksi ayam, dan pencegahan penyakit. Yang pertama ada kepadatan kandang. Kepadatan kandang diperbesar dalam fase grower karena untuk memudahkan pergerakan ayam dan mencegah stres.
karena apabila kepadatan tidak diperbesar, hal ini dapat menyebabkan ayam saling bertumpuk. Yang kedua yaitu mengenai pakan. Kebutuhan protein pada ransum yang diberikan ke grandparent stock pada fase grower yaitu sekitar 17%. Dalam pemberian protein terjadi penurunan dari starter sekitar 1,5%. Selain itu, pemberian pakan dilakukan 1 kali sehari untuk menekan pertumbuhan bobot badan yang berlebih, sehingga tercapai bobot yang sesuai, PCR yang rendah, dan produktivitas yang baik. Yang ketiga yaitu ada minum. Pemberian minum pada ayam grandparent stock fase grower diberikan secara ad libitum untuk mencegah dehidrasi pada ayam dan heat stress akibat suhu lingkungan yang kurang sesuai. Minum untuk ayam grandparent stock diberikan dengan air berkualitas baik dan bersih. Kualitas air minum yang baik untuk ayam adalah tidak berwarna, tidak ada endapan, tidak berasa, tidak berbau, serta memiliki pH 6,5 hingga 8,5. Lalu yang keempat ada pencahayaan. Pencahayaan di kandang fase grower diberikan pencahayaan dengan intensitas redup dengan waktu maksimal 8 hingga 12 jam per hari. Sisanya pencahayaan berasal dari cahaya matahari. Ananda pada tahun 2022 menyatakan bahwa hal ini dimaksudkan untuk mengontrol perkembangan saluran reproduksi dan pencapaian berat badan optimal. Lalu yang selanjutnya ada kontrol berat badan atau penimbangan pada fase grower grandparent stock. Hal ini dilakukan saat sebelum ayam diberikan makan. Tujuannya adalah untuk mengetahui bobot badan ayam tanpa tambahan bobot pakan yang telah dikonsumsinya. Lalu yang selanjutnya ada seleksi ayam, di mana seleksi ayam pada fase grower dilakukan saat pemisahan ayam menuju antar pen. Hal ini dilakukan untuk menyeragamkan ayam pembibit berdasarkan bobot. Selain itu, hal ini juga bisa untuk menyeleksi ayam yang teridentifikasi sakit agar segera dipisahkan dan tidak menyebar dalam kandang. Hal terakhir yang tidak kalah penting yaitu mengenai kesehatan. Kesehatan mencakup dari aspek-aspek biosecurity. Hal ini dilakukan dengan kontrol lalu lintas, pembersihan kandang secara teratur, vaksinasi, serta penyediaan obat-obatan. Recording juga perlu dilakukan dalam hal ini karena untuk memudahkan monitoring serta evaluasi pada akhir pemeliharaan. Pemberian pakan yang tepat sangat mempengaruhi performa GPS ras pedaging fase layar, termasuk untuk pertumbuhan, bobot badan, efisiensi pakan, dan kualitas daging. Maka dari itu, perlu dilakukan pemberian pakan yang baik. Menurut NRC pada tahun 1994, kebutuhan ayam pembibit ras pedaging fase layar yaitu sebagai tabel berikut. Pemberian pakan betina pada masa layar berbeda dengan jantan, di mana pakan untuk betina mengandung lebih banyak protein dan kalsium untuk menghasilkan telur yang baik. Kualitas air minum juga perlu diperhatikan. Air harus bersih dan bebas dari patogen. Adapun di perusahaan Aviagen ini, klorinisasi dilakukan dengan memberikan antara 3 hingga 5 ppm klorin bebas pada air untuk mengontrol bakteri pada air. Ventilasi juga berperan penting dalam kandang closed house ayam pembibit, di mana ventilasi ini berfungsi untuk membantu mengontrol suhu yang nyaman untuk ayam agar produksi telur optimal. Ventilasi yang baik juga membantu untuk mengurangi kadar amonia yang ada di dalam kandang. Suhu dikontrol dengan mesin, di mana suhu yang disetel yaitu sekitar 20 hingga 25 derajat Celcius untuk kenyamanan ayam fase layar dan untuk produksi telur yang optimal. Pencahayaan pada fase ini juga dilakukan dengan rentang waktu tidur di jam 18 sampai jam 4 pagi atau lampu padamnya itu sekitar 10 jam. Untuk menghasilkan ayam yang sehat, salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu sanitasi yang baik. Sanitasi dilakukan dengan membatasi pengunjung yang tidak berkepentingan. Setiap pengunjung yang datang ke farm harus dicatat dan diketahui tempat yang dikunjungi sebelumnya. Dan setiap pengunjung harus melakukan desinfeksi dan mengenakan pakaian yang disediakan.
Selain itu, peralatan juga harus didesinfeksi sebelum digunakan, dan kawasan peternakan harus jauh dari kawasan lainnya. Penanganan telur tetas harus dilakukan dengan baik dan hati-hati, agar embrio yang ada dalam telur tidak rusak atau mati. Penanganan telur tetas dibantu dengan mesin, di mana hal ini akan mengurangi beban kerja manusia. Mesin ini juga dapat mengendalikan suhu dan kelembaban agar telur tetap optimal. Serta kualitas telur juga dapat lebih terjaga dan lebih bersih. Pemeliharaan ayam jantan Grand Parent Stock tidak berbeda jauh dengan ayam betina. Yang perlu diperhatikan untuk memelihara ayam jantan Grand Parent Stock adalah: yang pertama, pakan dan minum yang cukup dan berkualitas. Kebutuhan protein ayam jantan harus terpenuhi berkisaran protein 17% dan energi metabolis 2700 sampai 2900 kilokalori per kilogram. Untuk pemberian minum pada pemeliharaan pejantan dilakukan secara ad libitum. Air minum yang diberikan kepada ayam harus berkualitas. Air yang berkualitas baik pada ayam adalah tidak berwarna, tidak bau, tidak berasa, dan juga memiliki pH 6,5 sampai 8,5. Yang kedua, seleksi dan culling ayam yang berkualitas. Menyeleksi ayam itu penting supaya kita dapat melihat keseragaman bobot badan pada ayam jantan. Dan juga kita dapat melihat ayam yang sedang sakit agar bisa langsung dipisahkan dan juga bisa langsung diobati. Yang ketiga, kepadatan pejantan yang direkomendasikan adalah antara 3,6 sampai 4,3 pejantan per meter kuadrat. Yang ketiga, kepadatan pejantan yang direkomendasikan adalah antara 3,6 sampai 4,3 pejantan per meter kuadrat. Yang terakhir adalah kesehatan mencakup dari biosecurity, obat-obatan, dan kebersihan. Monitoring dan recording ayam Grand Parent Stock adalah praktik penting dalam manajemen peternakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas stok ayam. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan saat memantau dan mencatat informasi tentang Grand Parent Stock. Yang pertama, pemantauan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan ayam secara berkala, pantau tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan seperti penurunan produksi telur, perubahan perilaku, atau gejala penyakit. Yang kedua, makanan dan nutrisi. Pastikan ayam Grand Parent Stock mendapatkan makanan yang seimbang dan berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan mereka. Catat jenis makanan, jumlah, dan frekuensinya. Yang ketiga, produksi telur. Rekam data mengenai produksi telur harian, ini termasuk jumlah telur, ukuran telur, dan kualitas telur. Ini dapat membantu mengidentifikasi tren produksi yang perlu diperbaiki. Yang keempat, penyusutan populasi. Merekam data tentang jumlah yang meninggal atau dikeluarkan dari populasi. Ini dapat membantu dalam mengelola peningkatan dan penggantian stok. Yang kelima, pemeliharaan kandang. Catat informasi mengenai pemeliharaan kandang, termasuk kebersihan, ventilasi, dan suhu. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kinerja ayam. Yang keenam, program vaksinasi dan pengobatan. Pastikan vaksinasi dan pengobatan dilakukan sesuai jadwal. Merekam data tentang program vaksinasi dan pengobatan yang diberikan. Yang ketujuh, performa reproduksi.
Merekam data mengenai performa reproduksi seperti berat badan, umur pertama kali bertelur, jumlah telur yang dihasilkan per ayam, dan tingkat fertilitas. Mencatat dan memantau informasi dengan cermat dapat membantu Anda dalam menjaga kualitas grain farm stock dan membuat keputusan yang lebih baik dalam menjaga peternakan. Pastikan untuk memiliki prosedur yang baik untuk mencatat data sehingga Anda dapat dengan mudah mengaksesnya untuk analisis dan pengambilan keputusan di masa depan.